Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kakak-kakak semuanya, balik lagi di channel aku Bikit Spangen. Dan kali ini kita akan masuk di pembelajaran 2, yaitu kecerdasan manusia. Materi kali ini yaitu berkaitan dengan P3K jalur kependidikan. Bagi kakak-kakak semuanya yang sedang berjuang untuk CPNS tahun 2021 ataupun P3K, baik yang guru ataupun non-guru, Bikit Spangen ucapkan selamat berjuang. Jangan lupa untuk selalu belajar dan berdoa. Semoga kita semuanya diberikan hasil yang terbaik. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Dari tim Bikit Spangen sendiri sudah merangkum beberapa jenis-jenis kecerdasan manusia dan juga arti dari kecerdasan manusia itu sendiri. Nah, untuk itu mari kita mulai pembelajaran hari ini. Selamat menyaksikan. Pada bagian yang pertama, kita akan belajar tentang istilah kecerdasan. Kecerdasan ialah istilah umum yang digunakan untuk menjelaskan sifat pikiran yang mencakup sejumlah kemampuan, seperti kemampuan menalar, memecahkan masalah, berpikir abstrak, memahami gagasan menggunakan bahasa, dan menggunakan belajar. Kecerdasan seseorang selalu dikaitkan dengan fungsi otak. Otak manusia terdiri dari otak besar dan otak kecil. Otak besar bagian kanan merupakan pusat kecerdasan emosi, sedangkan otak besar bagian kiri merupakan pusat kecerdasan intelektual atau kemampuan berpikir, sekaligus pusat nalar, akal, pikiran, dan logika. Pada bagian selanjutnya kita akan belajar tentang jenis-jenis kecerdasan manusia. Tim Bikit Spangen sudah merangkum beberapa jenis-jenis kecerdasan manusia. Yang pertama yaitu kecerdasan verbal linguistik. Kecerdasan ini melibatkan pengetahuan yang datang melalui bahasa, atau kecerdasan ini mencakup kemampuan kata, bahasa, bunyi, makna, retorika, dan lain-lain. Jika bentuknya lisan, maka akan menjadi pendongeng atau orator. Sedangkan jika berbentuk tertulis, maka akan menjadi pengarang, editor, dan wartawan. Kecerdasan selanjutnya yaitu kecerdasan matematis logis. Ini kebalikannya ya. Kecerdasan ini menggunakan angka, matematika, dan logika. Ingat, angka, matematika, dan logika untuk menemukan dan memahami berbagai pola yang terjadi dalam hidup seperti pola pikir, pola angka, pola visual, pola warna, dan lain-lain. Jika menggunakan angka dengan baik, maka akan menjadi akuntan, ahli, dan matematika. Sedangkan jika melakukan penalaran secara tepat, maka akan menjadi ilmuwan, ahli logika, dan pemrograman komputer. Kecerdasan selanjutnya yaitu kecerdasan visual spasial. Kecerdasan ini mewakili pengetahuan yang terjadi melalui bentuk, gambar, pola, desain, dan tekstur. Jika Anda kuat dalam kecerdasan ini, Anda cenderung berpikir dalam gambar. Kecerdasan selanjutnya yaitu kecerdasan kinestetik tubuh, yaitu keahlian menggunakan seluruh tubuh untuk mengekspresikan pikiran dan perasaan. Nanti bisa menjadi aktor, pemain pantomim opera, penari, atlet. Dan keterampilan tangan untuk mencipta atau mengubah yang nantinya akan menjadi pengrajin, teknik mesin, mekanik, dokter bedah, pengukir, dan lain-lain. Kecerdasan selanjutnya yaitu kecerdasan interpersonal dan kecerdasan intrapersonal, atau mungkin dengan kata lain kita bisa menyebutnya dengan ekstrovert dan introvert. Nah, mari kita mulai dari kecerdasan interpersonal. Kecerdasan interpersonal adalah kemampuan mempersepsi diri dan membedakan suasana hati, keinginan, motivasi, dan perasaan orang lain. Tipe kecerdasan ini menyukai segala jenis aktivitas tim dan merupakan anggota tim yang baik. Kecerdasan selanjutnya yaitu kecerdasan intrapersonal. Inilah kecerdasan introspektif. Inti dari kecerdasan ini adalah kemampuan refleksi diri sebagai manusia. Dengan kata lain, kecerdasan ini adalah kemampuan memahami diri sendiri dan bertindak atas pemahaman diri sendiri. Kecerdasan selanjutnya yaitu kecerdasan naturalis atau cerdas alam.
keahlian mengenal dan mengkategorikan spesies flora dan fauna dan alam sekitar. Kemampuan dasarnya adalah kepekaan terhadap gejala alam dan menyikapi makhluk hidup. Jika kecerdasan naturalis adalah salah satu kekuatan Anda cenderung memiliki kedekatan dan rasa hormat terhadap semua makhluk. Kecerdasan selanjutnya yaitu kecerdasan irama musik. Kecerdasan irama musik adalah pengetahuan yang terjadi melalui suara dan getaran. Jika Anda kuat dalam bidang kecerdasan ini, Anda dapat belajar dan bekerja lebih baik saat mendapatkan musik, dan juga seringkali dapat mereproduksi pola melodi atau ritme setelah mendengarnya sekali. Oke, setelah kita belajar tentang arti dari kecerdasan manusia, kemudian kita sudah belajar tentang jenis-jenis kecerdasan manusia, saatnya kita belajar bersama mengerjakan contoh soal. Di sini Bikit Semangat sudah merangkum 2 contoh soal yang berkaitan dengan kecerdasan manusia. Mari kita mulai dari soal yang pertama. Seorang guru membuat peraturan kepada peserta didiknya tentang larangan membuang sampah sembarangan, dilarang mencoret-coret tembok dan meja. Pembiasaan seperti ini merupakan upaya peningkatan kecerdasan. Ya, jawabannya adalah D, naturalis. Pembahasannya yaitu kecerdasan naturalis merupakan keahlian mengenal dan mengkategorikan spesies flora, fauna, dan alam sekitar. Ingat, flora, fauna, dan alam sekitar. Ketika seorang guru memberikan peraturan untuk tidak membuang sampah sembarangan, artinya siswa sudah berusaha untuk mencintai alam sekitar. Sehingga kecerdasan yang dipakai adalah kecerdasan naturalis. Soal nomor 2. Peserta didik diminta untuk membuat dugaan pada populasi hewan langka yang semakin sedikit. Hal ini termasuk kegiatan untuk mengembangkan kecerdasan. Nah, jawabannya adalah D, logis matematis. Mari kita lihat pembahasannya. Nah, logis matematis bagian bawah. Kecerdasan ini menggunakan angka, matematika, dan logika. Jika melakukan penalaran secara tepat, maka dia akan menjadi ilmuwan dan ahli logika. Ilmuwan dan ahli logika. Jika peserta didik diminta untuk membuat dugaan pada populasi hewan langka, maka dia akan bekerja secara logika, sehingga kecerdasan yang dikembangkan adalah logis matematis. Oke, sekian dulu video pembelajaran kali ini. Terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.